إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Ketika seorang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki, penguasa yang mendatangkan manfaat dan madarat, maka konsekuensinya ketika dia diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus bersabar. Ketika diberi banyak, diberi sedikit, dia bersabar. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur rizki. Maka ini adalah konsekuensi tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Maka konsekuensinya dia ridho. Siapapun yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari karib kerabatnya, maka konsekuensi dari tauhid rububiyah, dia ridho, dia bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama dalam kitab ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Bahwa tidak ada sesuatu musibah pun menimpa seorang hamba kecuali atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah apapun, baik musibah yang mengenai jiwa maupun harta, sakit, kematian, kemiskinan, itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah pada hatinya. Artinya Allah akan menjadikan ketenangan dalam hatinya. Ketika seorang tertimpa musibah, dia beriman bahwa apa yang menimpanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya hatinya akan tenang. Tapi kalau seorang tertimpa musibah, lupa iman kepada Allah, lupa takdir Allah, maka sulit dia mengendalikan dirinya. Sulit dia untuk move on dari musibah yang menimpanya. Tapi kalau orang beriman, dia kuatkan imannya ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan hatinya tenang. Alqamah menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Yang dimaksud ayat ini, orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan musibah, yaitu seorang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridho dan pasrah atas takdirnya. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kuatkan keimanan kita pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan salah satu dari rukun iman.
Rukun iman yang 6 adalah beriman kepada takdir. Maka beriman kepada takdir ini kita butuhkan, lebih kita butuhkan di saat kita tertimpa musibah. Kuatkan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Iya. Dari ayat tersebut juga merupakan bukti bahwasanya keimanan itu berkaitan dengan hati. Apabila hati mendapatkan petunjuk, maka anggota badan juga mendapatkan petunjuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada hatinya. Yarzuquhu tuma'ninah. Allah memberikan ketenangan pada hatinya. Wa hada yadullu ala anna al-imana yata'allaqu bil qalb. Fa idza ihtada al-qalbu ihtadatil jawarihu. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman itu berkaitan dengan hati. Kalau hati mendapatkan hidayah, maka anggota badan juga mendapatkan hidayah. Orang ketika tertimpa musibah, hatinya mendapatkan hidayah, maka anggota badan yang lain juga akan tenang. Sebaliknya, jika hati tidak mendapatkan hidayah, maka anggota badan juga tidak mendapatkan hidayah. Lisannya akan mengomel-ngomel, lisannya akan meratapi nasib, tangannya memukul-mukul kepalanya, membanting pintu, membanting perabotan rumah tangga, merobek-robek pakaian. Karena apa? Hatinya tidak mendapatkan hidayah, maka anggota badannya tidak mendapatkan hidayah. Dan itu berlaku untuk seluruh macam hidayah. Ketika seorang hatinya mendapatkan hidayah tentang kewajiban salat, maka anggota badannya akan dia bawa untuk mengerjakan salat. Ketika hatinya mendapatkan hidayah, khamr itu haram, berzina haram, berjudi haram, mencuri haram, maka dia akan tahan anggota badannya untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sungguh di dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika ia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Dan jika ia rusak, maka akan rusak seluruh anggota tubuh. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati.